Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana Alif kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang bisa dilihat. Ya, Baik-baik aja. syukurlah. Alhamdulillah. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah, seperti biasa. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, apa ya episode kita kali ini? Nah ini, Alif, Sobat Time Travel. Di episode kita kali ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan situasi saat ini ya gitu. Mungkin ini jadi momen yang paling tonggak yang paling menentukan juga nanti Indonesia di masa yang akan datang, karena ini jadi kayak satu semangat yang membawa Indonesia kepada satu tonggak perubahan lah di masa yang akan datang. Nah, banyak orang membicarakan juga kemudian harapan-harapan yang di masa depan itu Indonesia akan menjadi Indonesia emas dan kemudian juga menjadi mercusuar dunia gitu. Nah, banyak kemudian yang bahasanya menggambarkannya atau menerjemahkan secara visual kehadiran tonggak perubahan ini dengan visualisasi yang orang kenal sebagai tokoh mitologi di satu tradisi kuno di zaman dulu gitu. Nah, aku ini kan jadi penasaran tentang kehidupan leluhur di masa lampau. Jadi sebenarnya siapa sih yang Alif ceritakan ketika Alif bertemu dengan para leluhur yang Alif sering ceritakan di episode-episode kita itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik karena mungkin banyak orang bertanya-tanya tentang kok di Time Travel ngomongnya leluhur mulu, leluhur Nusantara dan lain-lain gitu kan. Kalau cerita informasi dari para leluhur dan lain sebagainya gitu. Bahkan pertanyaan di benak teman-teman semua yang bertanya itu juga dulu saya mempertanyakan itu ibaratnya. Karena berdasarkan dari berbagai macam referensi literatur dan lain-lain, sering banget tuh diceritain leluhur Nusantara dan leluhur yang lain-lainnya gitu. Sampai akhirnya secara pemahaman, secara bisa dibilang literasi spirit, karena itu kan berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh para leluhur di tempat yang lain, di ibaratnya kalau bisa saya bilang di alam sana, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sayanya gitu. Jadi itu sebuah pemahaman yang diterjemahkan sampai bisa disampaikan ke publik gitu. Nah, siapa sih kita kenal dalam berbagai macam referensi bahwa dahulu Nusantara dikenal sebagai paparan Sunda atau Sundaland. Kita cukup banyak cerita tentang Sundaland, masa lalunya seperti apa. Bahkan ada kalimat di mana diutarakan Nusantara atau Sundaland sebagai tanah para dewata, negeri para dewa. Nah, banyak orang berasumsi kalau leluhur yang selama ini kita ceritakan, leluhur Nusantara yang kita ceritakan, sama seperti halnya kakek nenek atau nenek moyang dan yang intinya masih ada ikatan secara darah dan bisa dicek secara genetik, ilmu genetika ibaratnya gitu. Tapi dalam pemahaman yang selama ini saya pahami, yang saya dapatkan dan sebagainya, bahwa leluhur yang kita maksud adalah adalah energi ilahi yang mana sebetulnya adalah energi dari alam yang memiliki manifestasi wujud yang berada di Nusantara. Jadi kalau misalnya ditanya, maaf, mungkin ada pertanyaan gini, terus mereka makhluk ini dong, misalnya jin dong atau apa gitu, mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Selama ini yang saya yakini dan saya pahami bahwa beliau-beliau yang sering kita sebut sebagai yang leluhur suci, yang leluhur Nusantara masa lalu dan sebagainya, adalah mereka adalah wujud manifestasi dari energi alam itu sendiri. Wujudnya seperti orang, kalau misalnya kita diizinkan untuk bertemu, untuk melihatnya, bukan secara fisik, tapi secara spirit. Itulah yang selama ini
beliau-beliau menginformasikan berbagai macam cerita-cerita masa lalu, maupun cerita masa kini, bahkan gambaran-gambaran tentang cerita-cerita yang akan datang. Maupun di dalam itu banyak pembelajaran secara ilmu pengetahuan maupun ke spiritualan gitu, keilahian lah bahasanya. Jadi dari apa yang selama ini saya pahami tentang para leluhur itu, di sisi lain beberapa budaya dan kitab-kitab kuno mengatakan bahwa leluhur itu adalah para dewa gitu. Tapi saya juga punya persepsi sendiri tentang para leluhur yang selama ini kita sering ceritakan gitu. Oke. Nah, Liv, Sobat Time Travel, dalam pemahaman kita orang awam, kalau leluhur atau nenek moyang itu berarti kan ada bertalian ya, garis keturunan atau pertalian darah segala macam, yang bisa kita telusuri melalui penelitian secara genetika. Nah, tapi tadi kan Alif juga cerita beliau-beliau itu yang disebut dalam tradisi kuno itu sebagai para dewata. Nah, aku ngebayangin kita kan kadang disebut sebagai cucu-cucunya dari beliau-beliau tersebut. Ini gimana menyambungkan antara yang dari ilmu pengetahuan secara genetika itu bisa menyambung dengan para dewata? Kok bisa ya kita jadi keturunan para dewata? Nah, itu penjelasan Alif gimana? Gini, pertama, bahwa yang dalam budaya-budaya lain atau tradisi lain disebut sebagai para dewa, tapi saya punya persepsi sendiri yang saya sebut sebagai para leluhur. Di sini kita cerita tentang leluhur Nusantara. Nah, leluhur Nusantara itu kan banyak. Betul. Dan dalam beberapa referensi juga, dalam pandangan spirit juga, bahwa Nusantara punya kisah panjang di masa lalu yang dulu dikenal sebagai paparan Sunda atau Sundaland. Di Sundaland itu, yang beberapa kali kita ceritakan, banyak beraneka ragam kisah di sana yang bahasanya hal-hal ajaib terjadi zaman dulunya. Nah, kalau misalnya entah ini menjawab atau tidak pertanyaan Mas Anton, jadi saya punya pertanyaan itu juga, gimana cara melogikakan antara orang-orang zaman sekarang yang disebut sebagai dalam istilah lain disebut sebagai cucu-cucunya para leluhur zaman dulu, secara ilmu genetik, teori dan sebagainya, disandingkan dengan spiritnya bagaimana gitu kan. Iya, ada titik temunya. Nah, titik temunya gimana? Iya. Itu juga saya bertanya-tanya. Bahwa gini, kalau secara ilmu teori belaka, orang bisa nyari dengan genetik, DNA dan lain-lain. Tapi kan kalau dipikir-pikir itu sangat jauh. Betul. Sangat jauh karena semakin dicari itu semakin kompleks gitu. Susun pohon faktornya berarti sampai ketemu si kita dulu itu sangat jauh gitu. Susah untuk merabanya ibaratnya. Tapi kalau secara spirit, bahwa pertalian yang dimaksud bukan hanya sekedar pertalian darah, tapi kalau yang selama ini yang saya pahami itu pertalian secara jiwanya. Gitu. Lagi-lagi leluhur yang selama ini kita ceritakan, beliau adalah manifestasi dari energi alam itu sendiri. Zaman dulu itu kan hal-hal ajaib terjadi. Salah satu kisah yang paling mendasari atau menggambarkan tentang jawaban dari pertanyaan itu adalah kisahnya para Pandawa yang dari negeri asalnya, tempat asalnya, terus kembali ke tanah para leluhur yang ada di sini, yang pernah kita ceritakan di episode yang lalu. Gitu, Pak. Para Pandawa ketemu dengan para leluhur di tanah ini, di negeri orang bilang negeri para dewata. Kemudian disitulah ada yang berkomunikasi, ada yang diberi pemahaman spirit, pemahaman keilahian, lalu menjadi budaya kehidupannya pada masa dulu. Mungkin sampai sekarang kita juga masih menggunakan itu dalam beberapa kehidupan lah, beberapa aspek kehidupan gitu. Nah, dalam kisah-kisah pewayangan, salah satunya kisah tentang Pandawa, beberapa tokoh Pandawa itu menikah dengan tokoh-tokoh atau dari bangsa-bangsa yang lain di luar manusia. Secara logika itu seperti nggak masuk akal. Tapi lagi-lagi dalam pemahaman saya, dalam bahasanya, dalam literasi spiritnya yang selama ini dikasih ujangan dan lain-lain, ibarat antara manusia yang memiliki isi spiritnya, kemudian menyatu dengan
tokoh yang lain berasal di luar dari manusia. Mungkin dalam budaya lain, dalam kitab-kitab kuno disebut tokoh-tokoh ini disebut sebagai para dewata atau dewi lah, dewa atau dewi bahasa gitu. Kemudian menyatu, kemudian punya keturunan. Nah, dari yang saya pahami, sejauh yang saya pahami bahwa keturunan-keturunan itu lambat laun nanti kan punya banyak keturunan lagi. Walaupun lama-lama nanti jadi orang biasa, bukan lagi menjadi seperti leluhurnya zaman dulu, tapi tetap masih ada satu garis yang utama ibaratnya. Walaupun mungkin di zaman sekarang ada beberapa orang biasa, tapi secara spirit masih selalu terkoneksi dengan para leluhurnya gitu. Jadi itu yang selama ini saya pahami dan yang bisa saya jawab. Entah itu menjawab secara keseluruhan atau enggak, tapi dari pandangan saya begitu. Nah, kan kalau kita bicara Sundalen itu, kan Alif pernah bilang kalau Sundalen itu adalah induk peradabannya. Nah, di penelitian secara genetika, Stephen Oppenheimer juga bicara tentang induk peradaban. Tapi kan kita tahu bahwa ranah penelitiannya itu ranah penelitian genetika, linguistik, dan apa mungkin mitologi ada di situ. Nah, ini apakah mengacu kepada pemahaman yang sama tentang induk peradaban dari leluhur Nusantara yang ada di sini? Stephen Oppenheimer itu setahu saya bicara tentang itu, bahwa Sundalen atau Nusantara sebagai induk peradaban dunia. Berdasarkan teori-teori itu, salah satu bukunya kan The Eden of the East, kalau nggak salah. Di situ dia menceritakan banyak tentang itu. Kenapa bisa begitu? Saya sendiri juga bertanya-tanya. Sampai akhirnya, lagi-lagi, ketika mendengar informasi dari para leluhur Nusantara, bahwa di sini, dari masa lalu, itu ibaratnya, banyak budaya dari berbagai macam bangsa. Bukan hanya manusia kalau menurut informasi dari para leluhur, tapi bangsa-bangsa yang lain di luar manusia dari masa lalu. Kemudian bercampurlah di sini, dan sampai sekarang mungkin ada beberapa hal yang dalam berbagai macam aspek kehidupan kita masih bisa merasakan, ibaratnya legasinya sampai zaman sekarang. Walaupun sudah berbeda dari masa lalunya, tapi tetap masih ada sisa-sisanya. Nah, kita juga pernah angkat dulu sekali di episode Gunung Padang. Dalam episode Gunung Padang itu secara spirit, karena yang menyaksikan bukan cuma saya, tapi kan ada juga bintang tamu. Bahwa ketika dalam peradaban Gunung Padang masa lalu, di sana kan banyak sekali kebudayaan, banyak sekali tokoh-tokoh atau bangsa-bangsa yang hidup dalam satu landscape yang sama. Akhirnya melahirkan banyak ilmu pengetahuan, tradisi budaya, dan sebagainya. Nah, terus gini Mas, bahwa dari apa yang saya pahami, dari apa yang leluhur sampaikan, informasi yang beliau sampaikan, kita dulu dikenal, sebelum Nusantara dikenal sebagai Sunda, paparan Sunda. Sunda. Ada makna filosofis di balik nama Sunda. Sunda bukan hanya sebatas tentang lokasi, bukan hanya sebatas tentang suku Sunda, tapi ada sebuah filosofi yang mengandung makna. Di situ adalah tempat yang memiliki tempat yang sakral, bahasa tempat yang sakral yang memiliki banyak kebudayaan tinggi yang berasal dari langitan lah bahasanya. Kita juga kenal di zaman sekarang ada namanya Pulau Jawa atau suku Jawa. Tapi dari informasi para leluhur yang bisa saya coba cerna, ternyata di masa lalu, di masa-masa Sundalen, masa lalunya, bahwa Jawa itu bukan berarti mengacu hanya kepada satu suku, tapi orang-orang yang hidup atau manusia-manusia yang hidup di wilayah Sunda adalah orang-orang atau manusia yang ngejawantah. Ngejawantah itu maksudnya, dari yang saya pahami, lagi-lagi yang saya coba pahami, bahwa leluhur-leluhur yang dalam kebudayaan lain disebut sebagai para dewata, itu menjadi manusia di bumi yang hidup di tanah Sunda. Makanya disebut sebagai ngejawantah. Nah, itu bukan hanya sebatas sosok yang ibaratnya sosok orang bilang dewata, kemudian menjadi orang, menjadi manusia. Ternyata berbarengan dengan itu turun juga ilmu-ilmu keilahian yang membumi lah bahasa gitu. Maka disebut sebagai tanah Sunda, paparan Sunda. Sunda zaman dulu kan, Sundalen itu bukan hanya Pulau Jawa, tapi kan masih menyatu dengan Kalimantan, dengan Sumatera. Dan
beberapa wilayah ya, sampai ke Asia. arah sana, Asia sana kan. Itu disebut sebagai Sundaland. Orang-orang yang Jawantah gitu. Dikenal sekarang menjadi Jawa. Tapi kalau sekarang kan hanya suku. Sedangkan zaman dulu sebuah pemahaman filosofi tentang hal-hal seperti itulah. Ya, gitu. ya, lebih mendalam lagi ya ternyata ini. Nah, tadi kan kalau belakangan mungkin di berbagai media sosial gitu, ini kan agak kurang tepat ya. Jika ada soal klaim tentang siapa leluhur dari Nusantara itu sendiri, kan banyak ada yang bilang akhirnya jadi oh kamu pribumi, oh kamu yang pendatang gitu. Nah sebenarnya melihat hal seperti itu, apa ada keterkaitan dengan yang panjang itu atau memang ada yang terputus gitu? Gini, kita pernah, seingat saya kita pernah bahas di episode tentang Sundaland juga, bahwa kita bagian dari orang-orang keturunan sebagian dari keturunan pendatang gitu. Karena dari literasi spirit, dari informasi para leluhur bahwa masa lalu Sundaland itu ada masa-masa di mana ada sebuah kejadian besar yang mengakibatkan sebagian besar orang-orang yang tinggal di wilayah Sundaland itu pergi ke tempat yang lebih aman, pergi ke tempat yang jauh di sana. Betul. Tapi tetap masih ada yang tersisa di sini. Ibarat kalau analogi sekarang ya, kayak ada orang yang mampu, ada orang yang kurang mampu. Jadi orang-orang yang mampu itu bisa pergi ke tempat yang jauh dengan segala macam. Wah, agak ini nih. Tiba-tiba ada gangguan. Mati lampu. Nah, Sobat Time Travel, ini ada sedikit gangguan tadi ketika kita lagi syuting, tiba-tiba mati lampu. Nah, tapi masih bisa tetap kita lanjutkan. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Lem. Kan marak ya sekarang orang bicara tentang mungkin karena melihat bahwa akan ada masa depan yang lebih cerah tentang Indonesia menjadi Indonesia emas, terus kemudian mercusuar dunia gitu. Nah tadi Alif juga berbicara tentang leluhur gitu. Nah banyak yang kemudian sekarang itu menerjemahkan secara visual menuju satu sosok gitu ya, sosok di mitologi dalam tradisi kuno di masa lalu gitu. Nah, sebenarnya ada kaitannya nggak sih masa lalu itu, cerita tentang sosok mitologi di tradisi kuno masa lalu itu dengan yang nanti kita sebut sebagai era-era keemasannya Nusantara di masa yang akan datang. Entah bahasaku mesti apakah beliau hadir kembali nanti di masa yang akan datang atau seperti apa gitu. Ngejawab itu sebenarnya agak tricky karena dari sejauh yang saya ketahui beberapa budaya maupun ajaran itu sudah menceritakan tentang itu. Tapi dalam sudut pandang spirit yang selama ini saya coba pahami dari informasi para leluhur, masa lalu Nusantara disebut sebagai Sundaland itu masa-masa yang ajaib, yang luar biasa, melahirkan banyak kebudayaan dan tradisi, penuh dengan filosofi di dalamnya. Kemudian kita sekarang lagi mengalami kehidupan di masa kini. Yang kita tahu sekarang bahwa Indonesia sekarang lagi seperti ini, masih sebagai negara berkembang dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kita masih memiliki akar budaya yang kuat. Kalau orang-orang di dalamnya itu mau ingat, mau eling kepada budayanya sendiri, kepada para leluhurnya. Kemudian ada informasi bahwa di masa yang akan datang nanti Indonesia atau Nusantara akan kembali mengalami kejayaannya. Tapi sejauh yang saya pahami bahwa tidak semulus itu, tidak semudah yang orang bayangkan. Sampai akhirnya nanti ada suatu tokoh yang sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai macam golongan manapun, kepercayaan manapun. Ya itu cerita yang sudah selama ini diceritakan gitu. Oke. Tapi intinya adalah kita sedang mengalami, kita sedang berjalan menuju fase ke arah sana gitu. Entah bagaimana nanti ke depannya, ya mudah-mudahan ke depannya kita selalu mendapatkan keberuntungan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Gitu. Nah, dari penjelasan Alif itu jadi kayak leluhur ini punya makna yang lebih mendalam, mungkin tersembunyi di dalam filosofis yang mendalam di dalam berbagai budaya kali ya gitu ya. Mungkin Sobat Time Travel bisa mencari tahu
ternyata makna leluhur itu bukan yang seperti kita bayangkan juga gitu. Ternyata dari sisi spiritnya juga ada penjelasan dan ada titik temunya di pemahaman kita yang sebagai orang awam ya gitu ya kan. Nah, ke depan mungkin bisa jadi bekal buat kita untuk menatap Indonesia ke arah yang lebih baik kali ya gitu ya. Dengan semua ini kita tahu bahwa ada leluhur Nusantara yang tetap menjaga kita sampai sekarang ini gitu. Oke. Ada satu hal yang mau coba saya sampaikan, mungkin ini pesan kali ya. Gini, bicara tentang leluhur Nusantara itu bukan hanya satu tokoh atau dua tokoh, tapi ada banyak. Mudah-mudahan di episode yang mendatang kita bisa menceritakan lebih panjang lagi atau lebih dalam tentang leluhur Nusantara. Karena di dalamnya mengandung banyak makna, filosofi dan pembelajaran untuk kita sendiri sebenarnya kalau kita pahami. Udah. Oke, Sobat Time Travel, dengan begitu ya kita akhiri episode kita kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe, dan selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.